wabarakatuh. Halo semuanya, kalian tahu gak sih kalau setiap hal di sekitar kita itu ternyata punya peran penting loh dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, di video ini akan membahas itu melalui materi ekologi. Tujuan pembelajaran ekologi ini adalah untuk memahami konsep dasar ekologi, termasuk perbedaan antara habitat dan relung, serta mengenali arti suksesi beserta pembagiannya. Selain itu, pembelajaran ini juga mencakup pemahaman mengenai perbedaan populasi, komunitas, dan ekosistem, serta perbedaan antara siklus energi, aliran energi, dan siklus materi. Di dalamnya juga dipelajari apa yang dimaksud dengan produktivitas kotor dan bersih, jenis-jenis piramida ekologi, serta berbagai manfaat mempelajari ekologi secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu adalah konsep dari ekologi. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme seperti makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mencakup interaksi dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan fisiknya. Nah, adapun ekologi berdasarkan istilah. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah dan logos artinya ilmu. Sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang rumah kita, yaitu bumi. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu mengetahui perbedaan antara habitat dan relung. Jadi, apa sih perbedaan habitat dan relung itu? Nah, perbedaan utama adalah habitat itu merupakan tempat tinggal fisik suatu organisme seperti hutan atau laut. Sedangkan relung adalah peran fungsionalnya dalam ekosistem tersebut seperti makanannya, interaksi dengan spesies lain, dan posisinya dalam rantai makanan. Jadi, lebih singkatnya itu, habitat adalah alamat fisik, sedangkan relung adalah profesi organisme tersebut. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu mengetahui suksesi dalam ekologi beserta pembagiannya. Di sini ada dua macam suksesi. Yang pertama suksesi primer dan yang kedua adalah suksesi sekunder. Nah, suksesi primer itu adalah suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua itu suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total, hanya masih ada yang tersisa. Misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya itu mengetahui perbedaan antara populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama itu adalah populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu sama lain dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Nah, selanjutnya ada perbedaan siklus energi dan aliran energi dalam ekosistem. Siklus energi adalah perputaran atau aliran energi yang terjadi di antara komponen-komponen di suatu ekosistem, dimulai dari energi matahari lalu berpindah melalui berbagai tingkatan trofik, contohnya produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi melalui rantai makanan. Sedangkan aliran energi dalam ekosistem adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang dimulai dari matahari. Selanjutnya yaitu perbedaan aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem. Perbedaan mendasarnya yaitu kalau aliran energi bersifat searah dan tidak dapat didaur ulang,
maka siklus materi ini bersifat searah dan dapat didaur ulang. Aliran energi bergerak dari matahari ke produsen, lalu ke konsumen, dan hilang sebagai panas di setiap tingkatan. Sementara kalau materi, unsur kimia seperti karbon dan nitrogen itu berputar dan didaur ulang di antara komponen hidup dan tak hidup dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Seperti yang kita lihat di atas ini, perbedaannya pada rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang menggambarkan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Panahnya itu sangat beraturan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Panahnya juga tidak beraturan dan saling tumpang tindih. Selanjutnya adalah perbedaan antara produktivitas bersih dan produktivitas kotor. Jadi, produksi bersih ini adalah strategi pencegahan pencemaran lingkungan yang terpadu, yang berfokus pada minimalisasi limbah dan dampak negatif di setiap tahap siklus hidup produk, mulai dari penggunaan bahan baku hingga produk akhir. Sedangkan produktivitas kotor itu jumlah total energi kimia seperti biomassa yang dihasilkan oleh produsen, contohnya seperti tumbuhan dan alga, melalui proses fotosintesis dalam suatu ekosistem selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida jumlah. Piramida jumlah ini menunjukkan jumlah organisme dalam setiap tingkatan. Idealnya produsen harus lebih banyak supaya seimbang agar tidak menimbulkan kompetisi dan berujung pada penurunan populasi. Gambar di atas menunjukkan jumlah tumbuhan lebih banyak dibanding dengan jumlah konsumen tingkat 1. Selanjutnya yang kedua adalah piramida biomassa. Piramida biomassa menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Piramida ini terdapat di ekosistem terestrial dan akuatik. Pada ekosistem terestrial, yang menjadi produsen adalah pohon yang memiliki massa yang lebih berat dibandingkan konsumen tingkat 1. Pada ekosistem akuatik, yang berperan sebagai produsen di laut adalah plankton dengan massa kurang dari 1 kg. Dan yang terakhir adalah piramida energi. Piramida energi ini menunjukkan jumlah energi setiap tingkatan trofik. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk tumbuhan. Energi cahaya berubah jadi energi kimia melalui rantai makanan. Pada piramida ini, jumlah energi yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar 10%. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari ekologi. Yang pertama itu kelestarian lingkungan hidup. Ekologi membantu dalam memahami bagaimana ekosistem beroperasi dan bagaimana komponen-komponen lingkungan hidup saling bergantung. Pengetahuan ini penting untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang seimbang akan menciptakan lingkungan yang stabil dan produktif. Pengetahuan tentang rantai makanan, interaksi predator mangsa, dan peran organisme dalam rantai makanan juga membantu menjaga keseimbangan populasi, mencegah ledakan-ledakan populasi tertentu, dan menghindari kepunahan spesies tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada pertanian dan pangan. Pengetahuan ekologi dapat diterapkan dalam pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Misalnya, rotasi tanaman, pola tanaman, dan penggunaan organik dapat meminimalkan dampak negatif terhadap tanah dan lingkungan sekitarnya, sambil tetap memastikan produksi pangan yang cukup untuk populasi manusia. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama alami. Ekosistem yang seimbang menciptakan pengendalian hama alami seperti predator alami yang memakan hama tanaman,
Dengan memahami dinamika ekosistem, petani dapat menggunakan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan daripada bergantung pada pestisida kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Baik, itulah tadi materi mengenai ekologi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.